Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017 sering ngecedoi namun nggak pernah dibalas. Pada pembahasan kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-67. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Goku yang telah sembuh seperti sedia kala dari penyakit jantungnya. Hal itu membuat Cici menjadi sangat senang karena akhirnya suaminya bisa sembuh kembali. Goku yang telah sembuh dari penyakitnya, dia pun mengatakan kepada Cici dan kakek Muten Roshi untuk jangan mengkhawatirkan dirinya karena dalam waktu dekat ini dia belum akan bertarung, karena kalau Vegeta juga tidak bisa menang melawan para manusia buatan itu, maka dirinya juga tidak punya kesempatan untuk menang. Walaupun Goku tidak akan bisa menang dari para manusia buatan itu, tapi dirinya memiliki rencana yang sangat jitu dan lebih jitu dari Super Saiyan untuk mengalahkan para manusia buatan tersebut. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Goku yang telah memakai pakaian tempurnya. Goku mengatakan kalau musuh yang akan mereka hadapi kali ini adalah musuh yang tidak mudah untuk dikalahkan. Oleh sebab itu maka Goku akan segera menjalani latihan dalam waktu 1 tahun agar bisa mengalahkan mereka. Kakek Muten Roshi yang mendengar kata-kata dari Goku mengatakan kalau waktu 1 tahun itu sangatlah lama. Namun Goku mengatakan kalau dia tidak mempermasalahkan hal itu, karena ada suatu tempat yang mana tempat itu bisa membuat 1 tahun sama dengan 1 hari. Sebelum melakukan latihan tersebut, Goku pun meminta izin kepada Cici untuk membawa Gohan pergi berlatih bersamanya agar Gohan bisa menjadi lebih kuat dan bisa bertarung melawan para manusia buatan itu. Cici pun terlihat mengizinkan Goku untuk membawa Gohan latihan karena percuma saja dirinya mencegah Goku, karena dirinya berpikir kalau sampai para manusia buatan itu menghancurkan bumi maka Gohan juga tidak akan bisa belajar. Namun setelah para manusia buatan itu telah dikalahkan maka Gohan harus belajar lagi. Setelah Goku mendapatkan izin dari Cici untuk membawa Gohan pergi bersamanya latihan, Goku pun segera meninggalkan tempat itu untuk segera menjemput Gohan untuk berlatih bersamanya. Singkat cerita, Goku pun berhasil pergi ke tempat Gohan yang sedang bersama para Z-Factor lainnya dengan menggunakan jurus Sun Kanido. Para Z-Factor yang melihat kalau Goku telah sembuh seperti sedia kala membuat mereka menjadi senang. Setelah itu Goku segera mengutarakan niatnya untuk segera mengajak Gohan berlatih di suatu tempat yang mana tempat itu bisa membuat 1 tahun sama seperti 1 hari. Piccolo pun segera mengatakan kepada Goku apakah Goku akan pergi ke tempat ruang waktu dan jiwa. Setelah itu Piccolo pun segera memberitahu kalau tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di tempat ruang waktu dan jiwa itu. Namun terlihat Goku masih bersikeras untuk berlatih di ruang waktu jiwa itu agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Setelah melihat tekad dari Son Goku, Piccolo pun membiarkan Goku untuk segera berlatih di tempat tersebut agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Setelah mengajak Gohan dengannya, Goku segera menghampiri Vegeta untuk segera ikut dengannya pergi ke Istana Langit untuk segera berlatih di ruangan waktu. Namun karena ruangan waktu itu hanya muat untuk 2 orang, maka Goku menyarankan untuk Vegeta berlatih dengan Trunks sementara dirinya akan berlatih dengan Gohan. Singkat cerita, Goku dan juga yang lainnya telah sampai ke Istana Langit dan Mr. Popo segera membawa Goku dan juga yang lainnya untuk pergi ke ruangan waktu. Singkat cerita, mereka pun telah sampai ke ruangan waktu. Goku meminta kepada Vegeta untuk masuk terlebih dahulu dan berlatih bersama Trunks. Tak lama setelah itu, Vegeta dan juga Trunks segera masuk ke dalam ruangan waktu tersebut untuk segera melakukan latihan yang cukup panjang. Singkat cerita, Trunks dan juga Vegeta telah memasuki ruangan waktu itu. Trunks merasa terkejut setelah melihat ruangan waktu itu yang hanyalah hamparan kosong yang berwarna putih dan tidak ada apa-apa di tempat itu. Sementara itu di rumah kakek Muten Roshi terlihat kalau para manusia buatan telah sampai di tempat itu dan akhirnya para manusia buatan dan juga para Z-Factor telah berhadapan. Piccolo meminta kepada para manusia buatan itu untuk segera meninggalkan tempat ini karena Goku tidak ada di tempat ini. Setelah mendengar kata-kata dari Piccolo, Android 17 meminta kepada Piccolo untuk memberitahukan tempat Goku saat ini.
Namun terlihat kalau Piccolo tidak mau memberitahukan letak Goku saat ini. Hal itu membuat Andre 17 merasa marah kepada Piccolo dan menantang Piccolo untuk segera bertarung. Setelah itu Piccolo pun meminta kepada Andre 17 untuk segera berpindah dari tempat ini ke pulau yang tidak ada penghuninya, karena di tempat ini akan membuat kerusakan yang cukup parah. Setelah itu Piccolo meminta kepada pihak Vector lainnya untuk berada di tempat ini saja, sementara dirinya akan melawan para manusia buatan itu. Setelah itu Piccolo dan juga para manusia buatan itu segera meninggalkan para Vector lainnya di rumah kakek Muten Roshi, sementara mereka akan segera pergi ke tempat pulau yang tak berpenghuni untuk melakukan pertarungan. Singkat cerita, Piccolo dan juga para manusia buatan itu telah sampai ke pulau tak berpenghuni itu, di mana mereka berdua segera bersiap-siap untuk segera melakukan pertarungan. Piccolo pun segera melepaskan pakaian pemberatnya agar dia bisa bertarung lebih leluasa melawan android nomor 17. Setelah melepaskan pakaian pemberatnya, Piccolo segera meningkatkan aura kekuatannya yang sangat dahsyat. Namun hal itu sama sekali tidak membuat android 17 menjadi gentar. Aura kekuatan yang sangat dahsyat milik Piccolo bahkan bisa dirasakan oleh Goku dan juga yang lainnya yang sedang berada di Istana Langit. Goku pun menyimpulkan kalau sekarang Piccolo sedang berhadapan dengan para manusia buatan. Gohan yang mendengar itu menjadi terkejut dan dia pun berniat untuk pergi ke tempat Piccolo dan membantunya karena dia takut Piccolo akan terbunuh. Namun Goku meminta kepada Gohan untuk jangan gegabah karena mereka harus berlatih lebih kuat terlebih dahulu agar bisa bertarung melawan para manusia buatan itu. Kalau mereka sekarang pergi untuk menyelamatkan Piccolo, maka itu akan sia-sia dan mereka hanya akan mengganggu pertarungan Piccolo. Setelah mendengar kata-kata dari Goku, akhirnya Gohan mau menuruti permintaan dari Goku untuk tetap di sini. Shin berpindah ke tempat Piccolo yang sedang meningkatkan aura kekuatannya dengan super dahsyat. Terlihat kalau android 16 merasa terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Piccolo yang sangatlah nggak ngotak. Sampai-sampai android 16 mengatakan kepada android 17 kalau dia bukanlah Piccolo yang sama seperti sebelumnya karena peningkatan kekuatannya yang sangat tidak main-main. Setelah Piccolo meningkatkan auranya hingga sangat dahsyat, Piccolo pun segera meluncur ke arah android 17 dan segera menyerangnya. Terlihat kalau android 17 sama sekali tidak bisa membalas serangan dari Piccolo. Di tengah pertarungan terlihat kalau android 17 berhasil menahan satu serangan Piccolo. Setelah itu android 17 segera membalas serangan Piccolo tadi. Namun Piccolo tidak akan menyerah dengan semudah itu. Mereka pun segera melanjutkan pertarungan dengan sangat sengit. Walaupun begitu terlihat kalau kecepatan Piccolo sudah melampaui kekuatan dari android 17. Terbukti dari Piccolo yang mampu menghajar android 17 berkali-kali. Akhirnya pada pertarungan tersebut Piccolo berhasil membuat android 17 sampai tersungkur. Android 17 yang merasa kalau dirinya telah diungguli kecepatannya oleh Piccolo merasa tidak percaya. Setelah membuat android 17 tersungkur, Piccolo pun segera menembakkan energi yang sangat dahsyat ke arah android 17 yang menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Namun terlihat kalau android 17 berhasil menghindari serangan yang sangat dahsyat dari Piccolo. Android 17 meminta kepada Piccolo untuk jangan sombong terlebih dahulu karena dirinya masih belum mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Setelah android 17 mengatakan itu, mereka pun segera melakukan pertarungan lagi dengan cukup sengit. Namun terlihat pada pertarungan kali ini android 17 sudah mampu mengungguli kekuatan dari Piccolo. Alhasil hal itu membuat Piccolo menjadi emosi dan menyerang android 17 secara membabi buta. Namun android 17 mampu menghindari semua serangan Piccolo yang membabi buta itu.
Merasa kalau energi lasernya secara membabi buta tidak bisa melukai Android 17, akhirnya Piccolo dan juga Android 17 segera melakukan adu kekuatan dengan cara menabrakkan diri mereka. Alhasil terjadi adu kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan bisa dirasakan oleh para Z-Factor lainnya yang sedang berada di rumah kakekmu Tenroshi. Setelah mereka berdua menyelesaikan adu kekuatan, Piccolo pun segera menembakkan energi laser lagi secara membabi buta ke arah Android nomor 17. Namun terlihat kalau serangan laser milik Piccolo secara membabi buta itu bisa dihindari oleh Android 17 lagi dengan sangat mudah. Namun ternyata semua itu adalah jebakan dari Piccolo, karena sekarang terlihat banyak sekali energi laser yang tadi ditembakkan oleh Piccolo meleset telah mengepung Android 17. Setelah itu Piccolo pun segera meledakkan seluruh energi lasernya yang telah mengepung Android 17. Alhasil terjadi ledakan yang sangat dahsyat di tempat itu, sampai-sampai membuat Android 17 tidak bisa menghindari serangan tersebut. Walaupun Android 17 telah menerima serangan laser yang sangat banyak dari Piccolo, terlihat kalau Android 17 berhasil selamat akibat dia telah mengaktifkan pelindung di sekitar tubuhnya. Alhasil semua serangan dari Piccolo telah berhasil dipatahkan oleh Android 17. Hal itu membuat Piccolo merasa tidak percaya kalau serangannya tadi hanya sia-sia saja. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Cell yang merasakan aura pertarungan dari Piccolo melawan Android 17. Cell berniat untuk segera pergi ke sana agar bisa menyerap Android nomor 17 karena sekarang kekuatannya telah melampaui mereka berdua. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 67 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part 67? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.